Peletakan batu penjuru pembangunan Gereja Nehemia Jemaat Kaibobu dilakukan Ketua Sinode GPM. Peletakan batu penjuru pembangunan gedung Gereja Nehemia Jemaat Gereja Protestan Maluku Kaibobu Klasi Seram bagian Barat Minggu 28 Oktober dilakukan oleh Ketua Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa. Batu penjuru pembangunan Gereja Nehemia juga diletakkan oleh Asisten Bidang Umum dan Kepegawaian Seda Kabupaten Seram bagian Barat Cak Patiasina, Ketua Klasi Seram bagian Barat Pendeta RM Heliwela, Ketua Majelis Jemaat Nehemia Kaibobu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Nehemia, Raja Negeri Kaibobu, Kepala Desa Negeri Ariate, Raja Negeri Saleman, mewakili Basudara Pela Gandong Negeri Tahisane Kaibobu, yang hadir di antaranya Negeri Mamala, Morela, Suli, Wai, dan Elpa Putih. Acara peletakan batu penjuru tersebut didahului ibadah dipimpin Pendeta Hengki Siahaya. Dalam khotbahnya, Pendeta Hengki Siahaya mengatakan untuk meletakkan batu penjuru pada sebuah rumah Tuhan, maka langkah awal adalah menjadikan Kristus sebagai batu penjuru dalam hidup dan umat akan menjadi batu-batu yang hidup. Siahaya mengatakan apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan berhasil jika tidak ada campur tangan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan tidak ada yang bisa dilakukan yang baik, apalagi membangun sebuah rumah ibadah. Ia juga menghimbau umat Tuhan membangun tekad menjadikan Kristus batu penjuru dalam hidup dan mendasari segala pekerjaan khususnya pembangunan gedung gereja ini dengan hati yang tulus. Di tempat yang sama, Bupati SPB Yasin Payapo dalam sambutan dibacakan Asisten Bidang Umum dan Kepegawaian Seda Kabupaten Seram bagian Barat Cak Patiasina mengatakan ada dua makna penting yang selalu menjadi momentum kebangkitan kehidupan bergereja, yakni sebagai titik awal membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan secara pribadi dan persekutuan dalam akta rumah Tuhan yang kudus, serta menjadi wahana untuk membangun relasi yang lebih harmonis, serasi dan indah dalam semangat untuk berbagi cinta kasih dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan. Gedung gereja, kata Payapo, harus dipahami sebagai wadah orang percaya melakukan aktivitas peribadatan dan terpanggil untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah sejarah nyata, yakni Injil yang membawa sukacita tentang pembebasan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, serta keharmonisan di antara kehidupan manusia. Saya berpesan juga bahwa sebagai hidup orang basudara, mari kita kasih bangun gedung gereja ini dengan baik-baik dan tetap bersuka cita. Lakukanlah panggilan dan pelayanan ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar berkat dan pahala yang katong terima sesuai dengan yang katong lakukan. Jagalah persaudaraan yang rukun di antara kita semua, serta tingkatkanlah nilai-nilai ketuhanan dalam hidup dan kerja kita, dan tetaplah kumandangkan Gereja Protestan Maluku sebagai gereja orang basudara, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa. Dalam sambutannya dikatakan untuk membangun rumah Tuhan jangan mengandalkan manusia, karena gedung gereja yang dibangun sangat penting untuk membina umat. Menurutnya, gereja semakin ditantang untuk mengambil peranan yang lebih besar lagi dalam rangka membantu menyelesaikan persoalan jemaat yang sementara dihadapi jemaat akibat dari sebuah proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berdampak bagi kehidupan sosial. Bangunan gedung gereja itu karena uang. Bahwa betul untuk membangun satu bangunan semuanya harus dibeli, itu betul. Tapi uang bukan segala-galanya. Lalu apa yang penting? Yang penting adalah hati yang bersatu dan bekerja sama. Ini penting. Ketika hati bersatu dan kita bekerja sama, termasuk dengan para gandong, maka ketika uang tidak ada, kita mau dapat, dan itu akan dapat. Sekali lagi kita percaya kepada Tuhan, pemilik semesta ini, Dia kaya. Werinusa berharap pembangunan rumah ibadah yang representatif merupakan solusi yang terbaik dalam rangka pembinaan jemaat sehingga mengurangi dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Olehnya itu, membangun gereja harus dengan rasa saling percaya, rasa saling menopang, dan rasa saling berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gedung gereja dengan ukuran 17 kali 28 meter diperkirakan hingga selesai menelan biaya sebesar 8 miliar rupiah.